Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ini spesial edisi. Kalau di YouTube itu tuh Kak ada playlist namanya With Friends. Jadi itu kalau ngobrol sama temen taruh di situ. Gitu kan. Tapi kali ini spesialnya karena susah banget dapat jadwalnya. 2 tahun kayaknya. 2 tahun kayaknya. Iya, ini tokoh besar Wis, di wis. dunia pertrainingan Makassar ya. Istighfar dulu banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Kak Fauzia Zulfitri, Kak Oci. Nanti pakai ini ya, pakai apa namanya efek gitu. Padahal nggak ada yang mungkin. Kak Oci, terima kasih Ya, sudah bersedia diajak ngobrol di YouTube channel yang ala kadarnya. siapa sih nggak mau diajak ngobrol sama trainer kondang? Wis. Iya, moga-moga habis ini agak meningkat subscribernya karena dapat tambahan dari fansnya Kak Oci. Berarti bagi ke gue honornya ya. Ya, setahun sekali aja keluar sih Kak itu Kak. Soalnya masih kecil banget ini. Kita doakan semoga semakin besar, berkah, bermanfaat. Amin. Amin. Ya, jadi yang spesial kedua karena ini kita di tuh lihat ya. Insight dari Timur Indonesia. Iklan. Kayaknya ini konsultan apa ya? HR ini pertama kali di Timur ya. Kalau saya tuh memang punya niat ya, selalu kalau nggak jadi the best, jadi yang pertama. Langsung sombong gini sih baru mulai. Gurunya siapa dulu dong? Baru mulai ini. Gurunya Om Pras, Pak Kurnia, Bu Ina, ya pasti sombong lah. Iya. Harus sombong ini, sombong bersaja. Kalau nggak yang the best yang Pertama. Jadi always want to be the best atau yang pertama. Nah, boleh nih kalau gitu kita cerita dikit ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum kenal. Kita pengen ngobrol sedikit tentang sedikit sejarah hidup Kak Oci. Oh boleh, sejarah hidup boleh. Sejarah hidup. Jadi kan ini udah berapa tahun ya di Insight nih? Insight dari 2016. 2016 Insight konsultan HR di Makassar, Indonesia Timur, tapi merambah kemana-mana. Alhamdulillah. Gitu ya. 2018. Nah, kok bisa bangun ini? 2016. Ceritanya itu. Oke. Ini kalau yang biasa ikut training saya mungkin sudah bosan mendengarkan cerita ini ya. Tapi mudah-mudahan tidak bosan ya, ada yang baru dengar juga. Jadi saya tuh punya prinsip hidup itu perlu didesain. Live by design. Jadi membangun Insight itu sudah saya desain dari umur 23 tahun. 23. Jadi waktu baru kerja masuk di Nielsen, ada pelatihan career planning namanya. Di pelatihan career planning itu saya bersyukur sekali ya, itu memang saya jadi belajar banyak bahwa karir itu berada di tangan saya penentunya, bukan di kantor, bukan disediakan oleh promotional pad gitu ya, bukan urut kacang nungguin saya harus naik gitu, tapi di situ tuh diajarin you need to be a career activist, dia bilang begitu. Career activist means that saya perlu merencanakan dengan baik karir saya, dan itu semua kendalinya ada di tangan saya, gitu. Nah di training itu saya dibantu oleh trainernya, yang which is juga adalah bos saya, bantu saya untuk tahu apa saya punya skill, kompetensi, preferensi, what kind of work yang saya senangi, tipe pekerjaannya seperti apa, itu digali semua. Nah terus diminta bikin milestone nih Mas Ted. Jadi saya bikinlah milestone, kan semua orang dibebaskan terserah mau jadi apa ya. Nah, tapi saya tuh bikin aja, itu umur saya kan 23 tahun ya. Saya bikin milestone 40 I wanna be my own boss. 40. Nah, terus kan juga diajarin ya sama trainer saya waktu itu. Jadi kalau rasanya kejauhan, bikin lompatan-lompatannya, milestone lah ya. Jadi saya bikin lompatannya itu sebelum 30 saya udah harus ada di posisi manajer, sebelum 35 di GM, sebelum 40 saya udah di posisi director. Supaya ketika saya berhenti,
saya sudah ada di posisi yang bisa mendapatkan respect dari klien saya, gitu. Nah, terus udah dibuatlah desain itu. Nah, kan kalau kita bikin desain kan itu kan mungkin karena sudah terinternalisasi ke dalam diri saya, jadi berproses tapi nggak ngoyo. Saya berproses tapi nggak ngoyo. Nggak bilang wah saya tiap tahun harus dipromosi gini gitu, enggak. Karena di training itu juga saya diajarkan untuk fokus ke feedback and development. Jadi banyak-banyak dapat feedback, banyak-banyak develop diri sendiri. Nggak usah nunggu dibayarin kantor untuk ikut training, saya banyak investasi untuk ikut training. Gitu. Nah, jadi terjadilah percepatan kenaikan karir dengan sendirinya karena itu kurang lebih ketemu semua. ya, Jadi sebelum 30. iya, sebelum 30 saya udah manajer, 28 lah ya, 28 saya manajer. Sebelum kinclong banget ini masih orang ya. sebelum 35 kan udah jadi GM kan di Trans. Oh iya. Terus sebelum 40 saya sudah jadi direktur kan di Bosowa. Oh, itu sebelum 40. Iya, Waktu kita ketemu tuh pertama kali belum 40 itu. belum. Serius, Kak? Serius, belum 40 itu. Yang ketemu sama Rima kan? Iya, yang pertama kali kenalan itu iya, yang mau undang jadi. Iya, itu udah direktur itu. Iya, itu udah direktur. Direktur dan belum 40, belum 40. Saya 40 kan 2016. Jadi kalau kelihatan agak matang waktu itu karena cobaan. Mungkin karena tanggung jawab berat, mengurus. Tak pikir 42, 43 lah saat itu. Belum. Wow, keren banget. Begitu. Nah, jadi Inspirasi. jadi karena udah tahu juga ya, jadi barangkali juga mungkin buat teman-teman yang sebagian yang udah tahu saya juga mungkin berpikir wah Bu Oci mungkin kenapa bisnisnya bisa cepet eksponensial bla 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 insight katanya begitu ya. Ini bukan saya ngomong ya, ini orang yang ngomong Aku ya. yang ngomong juga sih. Ya alhamdulillah. Istighfar dulu banyak-banyak. Nah, itu karena semuanya direncanakan. Jadi terus pindah karir saya itu juga akhirnya saya rencanakan, Mas. Jadi misalnya kan di Nielsen saya udah dapat ilmunya. Terus ilmunya tuh kan banyak di learning, talent management dan lain-lain. Tapi saya nggak punya perspektif HR yang besar. Jadi saya begitu ditawarin pindah, saya pindahlah dulu ke expert. Nielsen Expert. Nah, di expert saya belajar ilmu konsultan. Kenapa? Karena kan saya mau bikin konsultan nanti. Jadi saya perlu belajar. Nah, setahun di sana saya dapat tawaran dari oil services company. Nah, kenapa saya pindah ke sana? Karena dia tawarin saya untuk pegang HR spektrumnya besar. HR, GS services. Itu yang pertama kali jadi manajer itu di situ. Enggak, manajer kalau di Nielsen itu levelnya udah senior eksekutif. Sebenarnya dia sudah selevel manajer, tapi title-nya senior eksekutif namanya gitu. Nah, terus abis itu di sana saya belajar semua HR dari hulu ke hilir, termasuk ngurusin ekspatriat apa segala macam. Jadi ilmunya banyak, pengalamannya banyak, lengkap. Terus ditarik balik lagi ke Nielsen, pegang HR sampai di level senior manager, terus dibajak sama Trans kan. Transnya yang sana apa langsung di sini? Jadi saya dibajaknya di pusat kan. Saya kan masih di Jakarta, tapi penempatannya di sini, penempatannya di Makassar. On behalf of Trans kan Transkala Makassar waktu itu. Jadi saya mewakili dari Trans. Walaupun saya orang Makassar, jadi saya bukan orang dari Kala, tapi saya orang dari Trans. Karena itu kan perusahaannya kan Transkala Makassar. Pulang kampung ya itu ya? Pulang kampung. Dan itu juga direncanakan memang. Jadi memang semua saya by design. Kayak bukunya Mas Aji lah, Live by Design. Oh iya. Perlu saya baca kayaknya itu. Iya. Tapi waktu itu kan belum ketemu Mas Aji saya mah. Ketemu Mas Aji kan setelah Mas Teddy. Jadi hidup by design itu juga termasuk merencanakan pindah ke Makassar. Jadi itu tuh kayak Nyambung terus ya. Jadi anak udah 3, pengen dapat quality life. Tapi kok kayaknya kita hidup di Jakarta bagaikan robot ya, bagaikan kerja keras, bagaikan kuda gitu kan. Rumah di Depok, kantor di Sudirman, kok kayaknya something missing in our life. Jadinya saya memutuskan kita harus pindah ke kota yang lebih kecil. Ada beberapa pilihan antara Bali, Jogja, atau balik ke Makassar. Tapi saya bilang sama suami saya nggak bisa kalau nggak kerja. Jadi kalau mau balik ke kota manapun, mau di Bali, mau di Jogja atau di Makassar, saya perlu bekerja. Karena memang saya udah punya determination untuk kerja kan. Akhirnya ya begitulah, mungkin Allah mengatur, dipertemukan dengan CT Corp.
tak 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 yang ternyata menempatkannya di sini itu benar-benar aduh ya Allah, Allah tuh luar biasa jadi banget kan. apa transnya tuh di sini ya? Di sini. Bukan yang di Bandung apa Bukan di sini, justru di sini gitu. Jadi ya Allah tuh memang mungkin karena saya sudah merencanakan dan Allah itu memudahkan dan memuluskan karena kok dilalah bisa dapat tawaran dari Trans, diwawancara cuma 1 hari dari pagi sampai sore langsung tanda tangan. Iya langsung tanda tangan. Jadi HR-nya pagi, sorenya Bu Claudia tanda tangan, udah langsung berangkat. Gitu. Itu pengaturannya. Orang baik sih emang kan. Oh masya Allah. Istighfar Kalau dulu banyak banyak. saya nggak dibolehin di sini nih, ngapain ninja namanya. Dibeliin nasi uduk lagi. Terus dari situ baru ke Bosowa. Baru ke Bosowa. Dibajak juga sama Bosowa itu. Oh nggak ada hubungan, ini ya. Iya, jadi dibajak saya. Saya lagi happy-happynya kok di Trans. Lagi senang-senangnya dibajak sama Bosowa. Waktu ketemu sama aku pertama kali itu berarti sudah dibajak. Sudah di Bosowa. Sudah direktur di hotel. Di hotel tempat saya menginap. Ada duta. Iya. Oh, luar biasa. Coba tanya Bu Oci. Sama pemain kecapi yang di depan. Pasti tahu lah, udah jelas itu. Iya. Iya. Cuman nggak enaknya nyebut-nyebut takut. Saya sangat mencintai itu. Oke, Koci. Nah, ini aku terus terang baru dapet insight karena cerita kalimat tadi live by design itu ternyata beneran ada ya, bukan sesuatu yang indah di tulisan gitu ya. Emang Kak Oci jalan itu. Jadi teman-teman yang mungkin baca buku atau ikut training, jadi cobain aja, ya kan? Karena kadang-kadang itu kan seolah-olah sekarang kayak cuman indah di buku, gitu ya. Ini orangnya ada nih, kayak gini. Agak lain sama aku jalan hidup biasanya. Gitu ya. Nah, sekarang keistimewaan Kak Oci itu teman-teman adalah apa ya? Tentang mungkin waktu itu kita sempat chatting ya Kak Oci. Kita mau bahas soal leadership dan Kak Oci sempat kasih usul soal woman leadership. Aku pikir itu unik juga tuh. Kenapa? Karena aku ketemu banyak leader, 2 golongan lah. Ya kebanyakan cowok, ya tau lah gayanya cowok. Ada juga yang cewek, tapi cewek ini kadang-kadang kecowok-cowokan juga, gitu. Jadi kayak kadang lebih ngeri daripada cowok gitu ya, pas jadi leader. Nah, aku belum pernah jadi anak buahnya Kak Oci ya. Oh iya. Tapi paling tidak ngerasa ketemu sejak 2015 itu, interaksi. Ada sesuatu yang unik ya di Kak Oci itu. Satu adalah, ya jelas kalau udah sampai director itu punya determinasi, punya aura leadershipnya ada. Tapi juga nuansa ceweknya juga terasa gitu, ibunya, istrinya gitu. What do you think? Itu gimana? Oke. Jadi setelah saya banyak reflektif ke diri sendiri ya, jadi saya merasa itu Allah itu memang menghadiahkan saya sebuah bakat, sebuah talent, yang mana talent saya itu mampu menggabungkan soft and strong itu. Jadi kalau orang tanya, kan saya juga sebenarnya kalau jadi bos juga kan saya kan tegas, pasti detil, kan? Galak enggak, tapi saya tegas. Galak tuh kan anak bukan pasti takut ya. Kalau galak, saya tuh nggak pernah marah-marah. Tapi kalau dalam arti kenceng gitu, keberak meja apa? Enggak, saya nggak kayak gitu, nggak agresif, saya nggak agresif. Tapi semua orang tahu bahwa saya kalau udah melanggar values atau ada yang tidak cocok, itu pasti saya kenceng banget. Cuman saya tidak kasar. Nah itu. Gitu. Iya. Gitu. Nah jadi kadang-kadang ada yang mau memodeling perilaku saya ya, tuh tanya Bu Oci gimana ya rumusnya? Ya gimana ya rumusnya, lu kalau mau tahu lu mesti ngikutin gue. Karena kalau aku mesti ngejelasin, karena ini kan talent ya. Kalau talent itu kan sesuatu yang aku nggak bisa jelasin teknisnya gimana, lain kalau aku belajar ya. Jadi sepertinya salah satu kelebihanku itu yang Allah kasih adalah karena aku mampu menyeimbangkan antara being soft and being strong. So saya bisa sangat tegas, tapi everybody knows that I love them. Kayak di Trans gitu kan. Di Trans itu saya kenceng banget soal disiplin, seragam. Anak-anak tuh tidak boleh merokok di area yang saya larang. Pokoknya sangat militan lah. Trans itu kan sangat militan gitu. Yang standarnya, kalau standarnya Pak CT segini ya aku ke anak buahku tuh mesti segini gitu. Kan gitu ya. Gitu kan kalau Pak CT netapin standar ke kita segini ya aku ke anak buahku lebih kenceng lagi gitu.
Nah, jadi tapi mereka tahu saya itu niatnya baik, saya itu melakukannya itu dengan desain tertentu untuk mereka gitu. Jadi mereka saya marah, saya tegur, bahkan ada yang saya pecat pun ketemu di luar sama saya tuh biasa-biasa aja, sayang kok sama saya gitu. Iya, itu pernah ada cerita itu ya. Pernah cerita. Itu sesuatu yang dipelajari gitu. Atau apa tuh? Pernah ngerasa kan udah belajar kan NLP juga, jadi apakah memang itu pernah menyengaja modeling atau yang ngalir gitu emang ya tadi ya. Ini satu hal yang saya pelajari setelah saya belajar NLP adalah I'm very good in modeling people. Jadi contoh misalnya ya, saya dulu pernah punya bos namanya Pak Yongki Susilo, itu pertama kali inspiring saya untuk jadi trainer. Nah, saya cuma bilang gini sama Pak Yongki, Pak, nanti saya duduk di belakang ya, Bapak ngajar saya duduk di belakang. Nanti saya ngatur infokusnya, saya ngatur layout ruangannya, saya yang panggilin peserta dan lain-lain, tapi saya duduk di belakang. Jadi saya memodel bagaimana beliau di kelas, karena dia salah satu yang menginspirasi saya banget jadi trainer waktu itu. Di Nielsen. Nah, terus ada beberapa leader kan yang saya lihat, si ibu ini, si bapak ini, si ibu ini, si bapak ini. Nah, jadi dari mereka itu saya ambil semua baiknya. Saya ambil semua baiknya. Dan saya tuh sering ngomong sama anak buahnya si bapak ini, anak buahnya si ibu ini, how does it feel dipimpin oleh mereka? Oke. Validasi. Saya validasi. Ya. Oh, si ibu ini begini, kita tuh senang karena diginiin. Oh, si bapak ini tuh, aduh mbak, gimana gue mau respect karena dia begini begitu gitu. Atau ada yang gini, dia bagus sih mbak, tapi ya you know lah, beginilah kelakuannya dia di luar kantor, nyanyanya gitu. Nah, jadi aku memvalidasi antara leadershipnya mereka, karena mereka kan bagus-bagus ya, deliver di objektif, tapi kan ada kekurangannya. Nah, jadi yang aku note itu adalah aku selalu ambil apa yang bagus dari mereka. Yang mereka lakukan tidak bagus, aku berjanji sama diriku sendiri, once kalau aku jadi leader, aku tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan. Oh, jadi kayak dipisahin gitu ya, ambil bagusnya, yang ininya yang itu aku note, prevent. Aku prevent. Nah, terus sebenarnya kalau mau ditarik lagi ke belakang, saya punya contoh itu bapak saya. Sebenarnya bapakku itu a very people person gitu, yang dia selalu membuat orang lain merasa spesial. Kalau kita baca buku Karisma Meet itu kan dia bilang charismatic leader itu justru adalah orang yang mampu membuat orang lain merasa spesial. Nah, itu aku lihat banget dari bapakku. Bapakku tuh begitu, almarhum ayahku tuh begitu. Dan saya kan deket banget sama ayah saya. Dia main tenis, saya ikut cukur rambut, saya ikut ngajar, saya duduk depan pintu, kan ayah saya dosen ya. Dia ngumpul sama teman-temannya, dia jadi dosen terbang ke sana ke sini, saya temenin, ngantarin mahasiswanya. Kan ayah saya pembantu dekan 3 yang ngurusin kemahasiswaan ya. Jadi kalau ada event apa saya ikut, pokoknya ngintilin bapak saya kemana-mana. Jadi mungkin sisi softnya itu saya dapatkan dari beliau. Yang ayah saya itu bisa nih ya, udah meninggal nih ya. Terus saya pergi ke tukang nasi goreng di yang biasa kita beli. Tukang nasi goreng itu nangis ketika saya kasih tahu bapak saya meninggal. Kan berarti ada sesuatu yang dia sentuh ya. Yang dia sentuh ke orang itu. Tukang pos nih, waktu zaman itu kan masih ada tukang pos. Tukang pos datang ke rumah. Terus dia bilang, "Bapak mana?" Oh, aku nangis lagi di depannya dia karena dia juga nangis. Bayangin tukang pos. Terus saya tanya, iya, kenapa ya? Kan saya tanya. Ketemunya sebentar banget. Iya kan saya tanya, terus saya tanya. Kenapa kan waktu zaman itu kan mungkin bapak saya juga sering kirim surat atau apa, kan langganan majalah Bobo juga waktu itu kan sering dianterin. Terus dia bilang, saya ingat satu momen itu bapakmu itu ketika saya datang bawa surat, ayahmu itu bilang, "Kamu haus ya?" Dikasih air es. Sama bapakku. Wah, itu iya spesial banget. Iya, gitu. Terus ada lagi omku ya, jadi pengusaha sukses. Itu yang ketika ayahku meninggal, dia adalah orang yang masih sering datang nengokin kita. Kan itu biasanya kalau matahari itu sudah tidak ada kan yang lain pergi. Apalagi rumah saya dulu penuh dengan orang yang tinggal di rumah saya gitu, yang mahasiswa-mahasiswa yang dari kampung, yang kampungnya ayah saya yang ngumpul di rumah saya. Tapi om saya tuh nggak pernah ninggalin. Terus saya tanya,
apa yang membuat dia begitu gitu ke kami, ke anak-anaknya ayah saya. Dia bilang ada momen dulu waktu dia masih SMA tuh tinggal di rumah saya kan. Terus dia bilang suatu saat dia nangis, terus dilihat sama ayahku, terus ditanya kenapa kamu nangis. Dia bilang mau ke sekolah besok tapi sepatuku rusak. Terus gitu, so ayahku tuh nggak pakai ngomong, ganti baju, terus bilang ayo ikut sama om gitu. Bapak kan ponakan bapakku, dibawalah naik motornya bapakku, dibawa ke toko sepatu, disuruh pilih sepatunya. Dan buat dia itu sesuatu yang dia tidak bisa lupakan. Dan bahkan si omku itu sampai sekarang tuh, jadi bukan saudara kandung ayahku ya. Oh gitu? Bukan saudara kandung ayahku, tapi dia sepupunya ayahku. Oh. Jadi bukan apa namanya next kin gitu. Jadi ayahku tuh bisa kayak gitu, dan ayahku tuh begitu ke banyak orang. Jadi kayaknya bakatku ini juga dari ayahku memodel jadi kayak itu. semacam ini dengan cerita begini jadi menarik ya Kak Oci, bahwa banyak kejadian penting dalam hidup kita itu sebenarnya mungkin kita ambil adopsi dari orang lain, tapi juga pada saat yang sama kita juga suka ninggalin jejak di hidup orang lain ya. Betul. Dan itu yang saya temukan dari ayahku, dan saya belajar karena saya juga akhirnya merasakan itu ketika tiba-tiba ada anak buahku WA terus bilang, Bu, saya kayaknya dulu nggak bisa jadi begini kalau bukan omongannya ibu yang ini. Lah gua aja udah lupa ngomong apa waktu itu. Asal ngomong waktu itu ya. Ini dalam hati gue yang mana ya gue ngomong ya gitu. Tapi dia bilang, Bu, kalau bukan ibu waktu itu aku udah menyerah gitu. So maybe I repeat apa yang ayahku almarhum. Betul. Jadi kita kayak jadi jalan ya kebaikan. Wah menarik banget nih. Nah sedikit balik ke soal women leadership Kak. Nah, oke. Apa sih yang sebenarnya sekarang lagi kenapa kata itu lagi banyak diomongin? Termasuk mana aku sempat chat Kak Oce ya, ada buku. Udah lama buku itu ya? Nggak lama bukunya, aku juga udah lupa, terlalu lupa, agak lupa isinya. Ya intinya kan sebenarnya buku itu riset dari dua orang laki-laki sebenarnya yang tentang bagaimana nilai-nilai feminin itu ke depan akan makin dibutuhkan. Akan ruling the world kan, dibilang begitu kan di bukunya. Iya gitu. Nah kalau aku lihat record buku itu sekitar 11 tahunan yang lalu, kayaknya belum terlalu gitu ya. Tapi sekarang gimana kok? Lagi tren. Lagi tren, kayak makin banyak ya di SWA itu ada apa edisi khusus buat perempuan tuh. Ya tapi sebenarnya ya kalau dilihat belakangan ini kan mungkin karena kalau di Indonesia mungkin lagi digaungkan sama Menteri BUMN untuk mempersiapkan penambahan kuota untuk leader perempuan ya. Tapi saya sebenarnya kalau dibilang itu baru tren ya. Zaman saya waktu di Nielsen, boleh nyebut merek nggak? Boleh lah. Boleh. Zaman saya waktu di Nielsen dulu itu leader mostly perempuan loh. Di saat itu. Iya, managing director ada perempuan, executive director perempuan, kita meeting manager itu mostly isinya perempuan. Iya, jadi sebenarnya zaman itu mungkin karena Nielsen tuh udah netepin EEO ya, Equal Employment Opportunity. Jadi memang orang hanya dilihat dari kompetensinya, nggak dilihat gendernya. Tapi kalau kenapa sekarang itu mengemuka, mungkin karena pertama memang ada gerakan yang dihembuskan untuk mengedepankan perempuan menjadi pemimpin. Terus mungkin juga karena sekarang orang ngerasain bahwa ternyata pemimpin perempuan itu ada keistimewaannya. Nah, apa tuh? Kayak contoh misalnya Perdana Menterinya New Zealand ya. Kalau dibaca hasil riset dari beberapa artikel yang saya baca pas zaman COVID, negara-negara yang berhasil dengan cepat menyelesaikan permasalahan COVID di negaranya adalah negara-negara yang dipimpin sama perempuan. Pernah baca nggak artikelnya? Iya sih. Pernah baca nggak? Makin banyak ya di Jerman. Ya New Zealand duluan kan, baru Jerman. Yang berhasil. Kenapa? Karena katanya dari beberapa artikel yang saya baca itu, mereka menerapkan yang namanya caring leadership. Caring leadership. Which is caring leadership itu naturally adanya di perempuan. Iya, itu value feminin. Iya, value feminin yang ada di dalam perempuan. Nah, jadi karena mereka punya empati yang sangat tinggi, sehingga dalam situasi krisis empati itu menolong mereka untuk bisa mengambil keputusan yang bisa memperbaiki keadaan. Itu kalau yang aku baca dari buku itu. Agak butuh artikel itu, care ya. Tapi benar, ini ada contoh menarik pas aku kesini hari ini ya, Kak Oci ya. Ini karena ownernya Kak Oci sih, Kak Oci kita main kesini kan langsung ada nasi uduk tuh 4. Ya kan? Iya. Aku bayangin kalau Kak Oci seorang laki-laki nggak pikir sampai situ. Pikir segitu. Ya, bagian itu nggak ada tuh. Mungkin juga tadi kalau pasti dilihat sebelum mulai kan,
driverku aku panggil kan. Ah, iya. Nah, aku tahu besok tuh aku mesti berangkat 6:30. Rumah dia jauh. Kalau dia nungguin gue, sebenarnya job desk-nya dia tuh nungguin gue kan. Memang gue bayar dia untuk itu. Tapi aku tuh nggak bisa membayar. Aku tuh bisa membayangkan dia mesti naik motor dari sini ke rumahnya. Dan dia mesti istirahat. Besok dia mesti bangun lagi lebih cepat karena rumahnya jauh. Dan aku besok tuh harus berangkat jam 6:30. Berarti dia jam 6 udah harus ada di rumahku. Itu udah aku pikirin dari jalan. Makanya kan tadi Mas Teddy kan di jalan aku tanya udah makan belum? Yang begitu kan leader perempuan kan. Terus sambil saya mengurus itu anakku aku WA, "Mama ini ya belum balik dulu ya." Terus aku kasih juga suamiku, "Pak, aku mau begini begitu." Jadi yang bisa melakukan itu kan perempuan. Betul. Alamiahnya dari perempuan. Alamiah banget, alamiah Laki-laki banget. Enggak alamiah. Enggak terlalu. Aku tuh kadang-kadang juga kan suamiku di bawah ya kantornya ya. Terus aku bilang, "Lu pesenin makanan belum buat anak buah lo gitu." Kan gitu. Kata para laki-laki yang pergi aja sendiri Iya. lah. Kita biasa. Kata suamiku, ya dia bisa makan sendiri. Iya. Kata suamiku gitu. Ya aku tuh nggak bisa, tanya aja sama timku. Aku nggak bisa begitu. Padahal ini lagi, padahal kalau kita anak buah cowok digituin seneng sih. Seneng kan? Iya. Seneng. Iya. Betul. Iya, makanya tim Insight itu kan kerjanya makan karena ibunya kalau nggak masakin ya beliin. Iya. Jadi memang apa ya? Value yang natural ada di perempuan itu di zaman sekarang kayak mengemuka dan kemudian orang ngerasain itu bermanfaat ya. Dan dibutuhkan. Dibutuhkan. Empathic leadership itu kan jadi tren lagi. Iya sih. Empathetic leadership, caring leadership, which is itu semua sisi-sisi feminin perempuan. Alamiahnya perempuan. Alamiah banget. Laki-laki harus Melatih. menyengaja. Dan menyengaja dan mungkin bisa awkward. Iya sih. Iya benar. Agak jarang sih bos bawain makanan. Iya. Gitu. Masakin. Kalau aku kan bisa nelpon di sini. Iya. Siapa yang datang pagi di kantor? Ini Bu. Oke, tunggu ya nanti Ibu kirimin sisa sarapan dari rumah gitu. Mohon maaf nih, ada bos laki-laki yang suka bawa makanan tapi ternyata agak gimana gitu. Oh ya gitu. Jadi Tahu sendiri. Yang lain pada takut makan. Gimana sih? sementara yang strong itu ya memang nggak kepikir gitu. Mungkin itu salah satu poin menariknya ya. Iya. Oke. Feminine values-nya kayaknya. Nah, Pak Ci, mungkin aku pengen minta apa kalau Kak Uci kan udah jalanin apa transisi panjang, plus sekarang jadi pengajar leader. Jadi udah dua-dua nih ya, satu sisi mengalami sendiri, satu jadi pengajar. Kalau misalnya sebagai bagian akhirnya video kali inilah gitu ya, ada satu atau dua principles yang Kak Uci sering renungkan, terus kemudian kayaknya berharga buat dibagikan ke terutama leader-leader muda ya, yang 30-an sekarang gitu ya, itu boleh nggak Kak Uci? Satu atau dua poin juga, satu quotes lah, boleh di quote nih? Oh boleh, boleh banget. Zulfitri 2024. Oke. Nomor satu kalau buat saya yang sering banget saya sampaikan kepada yang belajar leadership kepada saya tanpa lihat gendernya ya. You lead by example or you don't lead at all. Lo jadi contoh atau mending lo nggak usah jadi leader. Oh, ya. Gitu ya. Dan itu berat kan? Berat sih. Ya, you lead by example or you don't lead at all. Kenapa? Karena begitu kita jadi leader, bagaimana kita memperlakukan orang lain ditiru sama anak buah kita. Ya kan? Bagaimana kita mengambil keputusan dinilai oleh anak buah kita. Action yang kita ambil di saat kritikal dinilai oleh anak buah kita. Kita mau mendidik mereka disiplin, mereka juga lihat ibu disiplin enggak. Mereka mau dibentuk punya pribadi yang tangguh, dia akan lihat bos gue cengeng enggak kalau lagi ada masalah. Mereka mau jadi pembelajar, ya kita dulu yang harus jadi pembelajar. Gitu. Nah, dan itu saya pastikan insya Allah saya lakukan dulu sebelum saya minta tim saya lakukan. Contoh misalnya, kalau saya mau tim saya jadi tim pembelajar, ya saya kasih lihat sama mereka. Kerja gue kan belajar mulu. Pergi training sana sini. Ya mungkin buat orang mereka bilang, lu pamer kali, pergi conference sana, conference sini. Ya terserah, aku tidak bisa membuat orang mengerti apa yang kulakukan. Tapi saya belajar untuk saya belajar untuk klien saya, dan saya belajar to inspire my team. Gitu. Ada satu momen belajar Kak Oci yang aku berterima kasih saat itu karena
acaranya jadi bisa jalan juga nambah gitu kan. Ingat nggak belajar psikologi Islam itu? Oh iya, iya Itu kan benar-benar. kelas yang sebenarnya nggak komersil, emang cuma pengen belajar aja. Ketemu orang, pengen ikutan loh dari Iya, Makassar. betul, betul. Akhirnya banyak juga yang ikutan ya. Kak Ina ikut dan lain Iya, banyak. ikut menyumbang. Itu padahal aneh ya, sebenarnya itu kelas yang tapi Coach luar biasa. Nah, aku tadi nangkep hal yang agak beda nih. Tadi Coach bilang you lead by example or you don't lead at all. Itu kan penjelasannya adalah mulailah selalu dari Diri kita sendiri. Ya aku menangkap juga ada hal lain ya, bahwa kalau leadership itu basisnya tidak by example, sebenarnya itu kayak ambil sia-sia ya. Ya memang. Kayak sebenarnya itu semu aja, kalaupun kita bisa merintah orang itu mungkin karena punya wewenang gitu ya. Punya power. Semu ya. Semua aja. Saya pernah bertemu dengan leader yang dikit-dikit pakai power, yang dikit-dikit bilang bawa nama siapa, bawa nama siapa gitu kan. Orang-orang begitu kan sebenarnya nggak punya leadership. Karena mereka pakainya power, pakainya SK-nya, pakainya kata si ini, kata si itu. Menurut si ibu VP begini, menurut si ini begitu. Ya lo nggak punya leadership, gitu. Sementara kalau orang yang lead by example, itu diamnya dia pun mengilhami orang lain. Anda kan pernah nulis itu kan? Saya hanya meng-quote Anda. Kok bisa sih inget itu ya? Luar biasa. Oke. Jadi kalau aku jadi berpikirnya, kan situasi belakangan itu kadang-kadang orang jadi leader jadi kayak dikarbit. Kalau mungkin bisnisnya cepat, startup segala macam ya. Dan kadang-kadang ada yang agak pengen cepet aja gitu. Ya Nggak kalau sabar. nggak sabaran ya. Tapi ya satu hal yang kalau kita tangkap dari Coach tadi bahwa kalau ada fondasi leadership yang mau dibangun adalah fondasi berupa keteladanan dulu ya. Iya. Dan itu tuh kerja keras dan kerja berat buat leadernya. Kenapa? Karena self leadershipnya harus kuat. Nggak bisa berhenti ya. Iya, dan dia self leadershipnya harus kuat banget. Artinya dia kalau mau menerapkan disiplin, dia sendiri dulu yang mesti disiplin. Aku tuh waktu lari lagi gitu ya, kemarin kan sempat lari terus sekarang baru lari lagi. Begitu lari tuh kan aduh ya Allah, ini capek banget kos-kosan. Terus aku ingat, kan aku sedang mengajarkan determinasi kepada orang lain, persistensi, daya tahan, daya juang. Masa aku ngajarin orang, aku nggak gitu ke diriku sendiri. Jadi memang jadinya lebih banyak reflektif ke diri sendiri gitu. Terus kenapa aku perlu menjaga hubunganku dengan suamiku, dengan anakku gitu. Perlu aku juga kasih lihat, bukan kasih lihat sih, itu memang aku lakukan ya. Maksudnya bukan untuk konsumsi orang juga, divalidasi juga nggak perlu. Tapi maksudnya kenapa aku melakukan semuanya seperti itu? Karena aku sedang memimpin diriku sendiri sebenarnya. Jadi di rumahku kan itu kan ada 1 anak laki, 3 anak perempuan yang akan melihat contoh, oh ada kok perempuan bisa bekerja, berkarya, berkarir, tapi aku dibikinin sarapan tiap hari, bapakku ditemenin makan, sikat kamar mandi, cuman aku nggak upload sikat kamar mandi ya. Karena outfitnya nggak bisa begini. Pakaiannya nggak cocok, orang nggak percaya aku sikat kamar mandi, aku ngepel, aku nyuci, menyiram tanaman. Itu semua aku lakukan untuk memimpin diriku sendiri sebenarnya Mas Ted, karena kan bayangin ya kalau perempuan udah berasa dia pinter, bisa menghasilkan duit sendiri, udah gitu dia dari lahir udah tahu kalau dia cantik, gitu ya mohon maaf. Terus itu kan egonya pasti besar sekali Mas Ted. Ada kecenderungan. Ada kecenderungan ke situ. Jadi saya mengajari diri saya itu untuk nurut sama suami, patuh sama suami. Kalau gue dicariin suruh pulang gue pulang. Nggak boleh lembur aku nggak pergi. Nggak bisa handle proyek gede ya. Hari Sabtu aku mau dibayar sama klien sekian, kata dia sini gue bayarin nggak usah pergi, aku nggak pergi gitu. Aduh, iya. Tapi itu suaminya hebat juga sih. Karena saya kadang-kadang pengen ngomong gitu nggak bisa bayarin juga. Karena harganya mahal. Gitu abang itu perlu diundang kayaknya. Ya kayaknya perlu tahu rahasia. Moga-moga udah mau ya sekarang karena udah ada tersenyum katanya kemarin. Prestasi aku 24 tahun. Nus siapa tahu mau jadi tamu podcast gitu. Ya kalau dia mau. Aku nggak berani. Siapa tahu tiba-tiba aku juga pengen. Kan bisnisnya agak unik gitu kan. Iya.
Gitu. Oke, siap Kak Oci. Thank you banget nih buat waktunya. Sengaja pendek segini dulu karena Kak Oci kecapean kayaknya. Nggak Besok apa-apa. harus bertugas lagi. Moga-moga teman-teman dapat banyak hal ya. Ya bisa dikulik-kulik ini. Sebenarnya masih banyak. Iya, kan akan ada episode berikutnya dong. Berikutnya lagi ya. Iya, moga-moga nggak- Bagaimana aku mengatur kulkasku kan belum tanya juga. Nah, itu kayaknya episode 23 mungkin. Ini yang boleh satu kan? Bagaimana aku mengendalikan kucing-kucingku. Nah, itu 24. Oh, segmen khusus aja ya. Iya. Pokoknya Teddy sama Oci. Bagaimana alisku bisa simetris. Itu kan suka ada yang nanya. Itu kayaknya aku cuma bisa gini doang, nggak bisa komentarin, mohon maaf itu. Jadi kalau dijelasin nanti saya nggak bisa komentarin karena nggak tahu ilmunya. Ya, tapi kalau kucing boleh lah, kucing, ikas. Kita doakan moga-moga Koci sehat sukses terus. Amin, Aku ya pengen sebenarnya ntar pengen banyak ngulik soal perjalanan insight juga sih. Oh, boleh nanti kapan-kapan ya. Nah, kemudian apa namanya? Karena eksponensial loh. Yang saya tuh mungkin karena fondasinya juga panjang ya. Fondasinya panjang, Iya. persiapannya ada, membangun brandingnya udah dari sejak di Trans. Aku punya mentor juga. Karena waktu itu ya 2016 itu 16. kan beliau baru mulai jadi belum banyak kerjaannya. Saya masih dibantu tuh bikin kelas di sini, ya kan. Nah, habis NLPS. itu, ya nggak sempet lagi habis itu. Tapi dibukakan jalan ketemu TDA. Oh ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata tuh Koci. Kayaknya beliau-beliau di TDA juga terinspirasi dari mentor ini. Mudah-mudahan. Amin. Ya, amin. Kita doakan semoga berkah selalu Amin. insight dari timur Indonesia. Cahaya dari timur Iya, Indonesia saya berharap datangnya. dari timur ke barat. Ke barat. Nah, nanti kalau di barat butuh temen, Maksudnya? kita bisa pegang yang barat gitu mungkin. Oh. boleh. Kan susah kanan kiri kan? Boleh. Nanti kita bahas itu di luar ini ya. Nanti didengar sama bosnya Mas Teddy, aku nggak ikut-ikut ya. Itu kan kalimat apa? Nggak ada Oh, maksudnya. nggak tahu, nggak ada ya. Timur ke barat Netral doang. aja, netral aja ya. Mohon maaf ya. Oke, Jangan makasih, komentari. Kak Oci. Ya, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.